Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Sebelumnya kami meminta maaf karena akhir-akhir ini kami jarang sekali mengupdate video terbaru, dikarenakan banyak sekali kesibukan hingga tak ada waktu untuk YouTube ini. Nah, untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita film animasi yang berjudul Adama yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menyuguhkan jenis adventure drama. Film yang dibuat di negara Prancis ini sangat menyentuh para penontonnya, di mana bercerita seorang anak Afrika mencari kakaknya yang berperang hingga sampai ke Eropa. Tapi sebelumnya diperingati bahwa video ini akan mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Dan jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan seorang anak laki-laki yang sedang menyelam menikmati suasana di dalam air. Ternyata dirinya sedang asik berenang bersama dengan teman-temannya. Anak tersebut bernama Adama dan terlihat juga kakak Adama yang ikut menceburkan diri ke danau tersebut. Kakaknya ini bernama Samba. Setelah mereka bermain di sana, Samba dipanggil oleh kepala suku di sana untuk mengikuti tradisi desa karena dia sudah mulai beranjak dewasa. Ternyata mereka semua tinggal di sebuah desa yang ditutupi dengan tebing tinggi di sekelilingnya. Pada saat itu juga tradisi pensucian para lelaki dimulai. Terlihat ada 5 laki-laki yang akan disucikan dan termasuk Samba itu sendiri. Satu persatu pun mulai disucikan. Terakhir Samba, namun tiba-tiba terdengar suara burung aneh dan mereka langsung menghentikan tradisi tersebut lalu membubarkan tradisi pensucian itu. Ayah Samba pun menanyakan mengapa mereka berhenti sedangkan Samba sendiri belum selesai disucikan. Ketua itu memberitahu bahwa burung tersebut sebuah pertanda buruk dan ada sosok bernama Nasara sudah mulai mendekat di luar dinding mereka. Ketua itu khawatir Samba akan dirasuki oleh Nasara serta menyuruh Samba agar tinggal bersamanya besok pagi. Pada malam hari, ayahnya memperingati Samba bahwa ia harus jadi penerusnya. Ia pun terdiam tak bisa membantahnya. Namun saat tengah malam, Adama melihat kakaknya Samba sedang mengemasi barang dan ternyata ia berusaha keluar dinding. Ia mengatakan bahwa Nasara adalah orang baik dan saudara mereka. Samba juga diberikan sejumlah emas untuk bisa mengajaknya menjadi pejuang Nasara. Adama pun berjanji untuk tidak memberitahu kepergian kakaknya kepada orang tuanya. Namun pada pagi hari, ayahnya menemukan emas sepeninggalan Samba dan langsung bergegas ke ketua desa tersebut. Ayah Adama langsung memperlihatkan sejumlah emas dan semua orang tahu bahwa jiwa Samba sudah dijual kepada Nasara. Ayahnya pun bersikeras ingin pergi keluar dinding untuk membawa Samba kembali, namun ketua di sana tidak mengizinkannya. Tiba-tiba Adama langsung mengambil emas itu dan memberitahu bahwa ia akan pergi keluar untuk menyelamatkan Samba. Adama pun berlari serta dikejar oleh semua orang yang berusaha mencegahnya pergi. Namun tetap saja ia berhasil lolos dari kejaran mereka dan mulai keluar dinding. Di sana ia mulai melihat hal-hal baru, dari simbol-simbol di dinding yang unik, dan di celah tebing terdapat boneka mainan yang mirip seperti dewa pelindung di desa tersebut. Adama pun mencoba menaiki dinding agar bisa keluar. Namun sampai di luar, ia tak melihat apa-apa dan hanya tanah kosong tak berujung. Ia mencoba memanggil kakaknya berkali-kali, namun tak ada jawaban di sana. Adama juga melihat burung aneh yang mirip seperti sebelumnya, dan ia pun mencoba mengejarnya. Namun tetap saja ia terjebak di sana tak tahu arah tujuannya. Ia juga mencoba menerobos badai pasir, namun saat Adama melewatinya hanya menemukan ujung lautan di sana. Ia pun mencoba meminumnya dan ternyata air itu asin.
Sepertinya Adama ini tak pernah melihat laut sama sekali di hidupnya. Tentu selama ini ia hanya hidup di dalam dinding saja. Namun ia tak sengaja mendengar suara aneh dan Adama mencoba mendatanginya. Ternyata di sisi daratan lain terdapat sebuah tempat perdagangan dan terlihat ada kapal besar di sana. Adama pun mendatangi tempat tersebut dan menanyakan keberadaan kakaknya. Namun tak ada yang mengetahui dirinya. Ia juga bertemu dengan pengemis di sana dan pengemis itu bernama Abdu. Namun anehnya si Abdu ini mengetahui bahwa Adama berasal dari dalam tebing. Abdu juga memperingati bahwa Adama tak boleh mendatangi Nasara. Namun ia tak sengaja melihat burung aneh itu lagi dan mencoba mengikutinya. Abdu pun mengejar untuk mencegahnya. Namun Adama tetap berlari mengikuti burung itu dan sampai ke kumpulan para prajurit. Di sana Adama bertemu dengan pria besar bernama Jo. Ia mencoba melindungi Adama dari Abdu. Dan tiba-tiba datang pemimpin prajurit di sana dan menyuruh Abdu untuk ikut berperang bersamanya. Jo pun menyuruh Adama kembali pulang, namun ia tetap kekeh dan mencoba mendatangi ke prajurit yang mengajak semua orang berperang. Ia pun menanyakan kakaknya dan menyuruh untuk mengembalikan dirinya. Prajurit itu pun mencoba mencari kakak Adama dan ternyata ia sudah berangkat kemarin. Namun Adama tetap berusaha memasuki kapal yang ingin berangkat. Ia juga melompat dan berhasil memasuki jendela kapal. Adama pun bersembunyi agar tak ketahuan oleh teknisi kapal. Dan tiba-tiba ada bayangan aneh yang mirip seperti boneka yang ia temui sebelumnya. Adama pun mencoba keluar untuk mencari kakaknya. Namun tiba-tiba ia ditangkap karena telah menyelinap masuk ke dalam kapal. Ia pun berusaha lari dan mendatangi Jo yang ada di sana. Dan Jo meminta untuk bisa mengawasi Adama di sana. Hingga menjelang malam, Jo bersama Adama sangat asyik bercerita mengenai perjalanan serunya. Namun tiba-tiba ada Abdu yang memberikan pakaian prajurit kepada Adama karena ia kedinginan. Abdu pun mulai bercerita bahwa Nasara selalu ingkar janji. Ia tak peduli dengan semua orang yang berpihak kepadanya, karena Nasara ingin menang sendiri. Lalu paginya Adama mulai terbangun dari kapal. Mereka semua sudah sampai ke daratan. Jo pun memberitahu mungkin saja kakak Adama ada di sana. Namun pemimpin prajurit itu mengetahui Adama dan diperintah untuk ditaruh ke dalam kapal. Ia pun ditahan di kapal sendirian. Saat ia berusaha membuka pintunya, Adama tak sengaja melihat kakaknya sedang dibawa oleh mobil tentara. Namun ia tak berhasil keluar hingga membuatnya sangat sedih. Tapi tiba-tiba datang pencuri memasuki ruangannya. Mereka pun mencoba kabur bersama-sama di sana. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari pelabuhan di sana. Esoknya mereka akhirnya menjadi teman dekat. Adama juga menanyakan kemana perginya prajurit di sana. Lalu pencuri itu menjawab bahwa semua prajurit akan dibawa ke garis terdepan untuk berperang, yaitu di daerah Panama. Namun tak sengaja Adama terjatuh dan membunyikan suara emasnya yang membuat pencuri itu tertarik. Ia pun mencoba mengantarnya ke garis terdepan untuk bisa bertemu kakaknya. Mereka bersama-sama menaiki mobil yang ditumpanginya hingga malam hari. Namun esoknya Adama terbangun di sana dan ia pun sudah sampai di daerah Panama, namun temannya menghilang beserta emasnya. Ia pun tak tahu kemana tujuannya, hingga Adama kembali bersedih karena semua perbuatan egoisnya. Hingga akhirnya Adama berhayal bahwa ia telah kembali ke kampung halamannya di dalam dinding. Di sana juga ada Samba yang membantu ayahnya melakukan pekerjaannya. Adama pun berjalan melewati kota besar dengan tak mengenal siapapun di sana. Hingga akhirnya ia sampai ke sebuah bar kecil di kota tersebut. Dirinya pun mencoba mengendap-endap untuk bisa masuk ke sana. Dan Adama tak sengaja bertemu kembali dengan si pencuri yang membawa semua emasnya.
Mereka pun berkelahi kecil hingga akhirnya dipisahkan oleh prajurit. Adama juga diberitahu bahwa kakaknya beserta prajurit lainnya telah dibawa ke Verdan untuk berperang. Adama pun langsung bergegas pergi sendirian. Namun ia didatangi oleh gadis pelayan bernama Elsa. Ia ingin mengantarnya ke Verdan karena Adama tak mengetahui jalannya. Namun tiba-tiba ada sekelompok anak yang menjahili mereka, hingga datang si pencuri dan menyelamatkan mereka. Ternyata pencuri itu adalah kakaknya Elsa. Mereka bertiga pun pergi bersama-sama ke Verdan dengan menyusup ke stasiun kereta api. Namun kereta yang mengarah ke Verdan dijaga oleh banyak penjaga. Si pencuri dan Elsa pun mencoba memperalihkan perhatian mereka hingga akhirnya Adama berhasil menaiki gerbong terakhir. Ia pun akhirnya melanjutkan perjalanannya hingga Adama sampai ke stasiun Verdan. Ia mencoba berjalan di sana mencari kakaknya, namun semua bangunan sudah hancur berserakan akibat peperangan Nasara. Ia juga sampai ke sebuah kamp medis yang banyak orang beristirahat akibat gugur perang. Di sana ia tak menemukan kakaknya. Namun Adama bisa kembali bertemu Joe yang mendapati luka di sekujur tubuhnya. Ia bahkan sudah tak bisa melihat akibat peperangan. Joe bahkan memberikan topi perang kepadanya dan Adama kembali melanjutkan perjalanannya dengan menyusup mobil tentara dengan banyak amunisi. Ia pun sudah benar-benar sampai ke garis terdepan. Adama juga menanyakan kelompok kakaknya yang berperang. Namun prajurit di sana mengatakan bahwa kelompok mereka terjebak di daerah yang susah diselamatkan. Mendengar hal itu, Adama berusaha lari ke tempat peperangan walaupun dicegah oleh prajurit. Daerah peperangan sudah sangat sepi dan banyak puing-puing senjata berserakan. Adama mencoba berjalan ke depan dan tak sengaja bertemu dengan Abdu. Dirinya pun menuntun Adama berjalan sambil memainkan sulingnya. Tapi tiba-tiba datang pesawat musuh menyerang Adama. Abdu di sana langsung meneriakinya, tapi anehnya hanya Adama saja yang ditembaki. Ia pun berhasil selamat dari serangan itu, dan Adama juga melihat tembakan di runtuhan rumah yang mungkin saja di sana ada kakaknya. Adama langsung berlari ke runtuhan tersebut. Dan ternyata di sana memang ada kakaknya yang terjebak tak ada jalan kembali. Samba pun memarahi Adama karena ia membahayakan dirinya sendiri karena masuk ke dalam medan pertempuran. Tapi tiba-tiba tempat mereka dihujani banyak meriam di sana. Adama pun terbangun. Dan ternyata banyak bala bantuan yang berdatangan untuk berperang. Namun tempat mereka tiba-tiba diserang kembali oleh gas beracun hingga Adama lemas di sana. Adama juga melihat Abdu mendatanginya dan memberikan topeng gas miliknya. Serta Abdu juga melakukan pensucian ke Samba untuk menyadarkan perbuatannya. Samba pun menggendong Adama dan mengikuti kemana perginya Abdu. Namun saat mereka pergi dari medan pertempuran, peperangan masih tetap berlanjut dan semua penguasa masih mengeluarkan senjata-senjata pemusnah andalan mereka. Abdu pun menunjukkan jalan rahasia untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun setelah itu Abdu mengubah dirinya menjadi runtuhan pasir dan mendorong Samba dan Adama masuk ke dalam jalan rahasia tersebut. Mereka berdua pun terbangun kembali di celah tebing tempat tinggalnya. Dan ternyata mereka sadar bahwa Abdu selama ini yang bersama mereka adalah dewa pelindung di desanya. Film ini diakhiri dengan Adama dan Samba berlari bersenang-senang karena bisa kembali ke kampung halamannya dan penyelamatan Samba berhasil dilakukan oleh Adama. Lalu film ini pun selesai. Nah, bagaimana? Cukup keren bukan? Mengenai film Adama 2015 yang satu ini.
Dari film ini tentu banyak sekali ilmu dan makna yang bisa kita ambil, di mana setiap penguasa tak pernah memperdulikan prajuritnya yang berperang, serta pengorbanan Adama demi menyelamatkan kakaknya sungguh besar dan melewati banyak cobaan yang begitu berat. Hanya itu saja alur cerita film dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi film-film menarik lainnya, bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.